Guys, udah pada lihat belum? Wawa kasih pesan kepada kita para netizen supaya jangan lagi menghujat si Agus. Yuk sama-sama kita dengerin. Netizen pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Wawa Petot. Sok bijak ngasih nasihat ke kita. Manusia nggak ada yang sempurna, tempatnya salah. Iya bener Wawa Petot. Tapi nggak harus sedrama itu Wawa Petot. Nggak harus seguru hara itu Wawa Petot. Yang ada lu harus balikin tuh uang donasi yang lu pakai buat bayar utang dan bayar tunggakan sekolah Wawa Petot. Ya. Kalau Agus nggak banyak drama, kita juga nggak mungkin selemes itu netizen mulutnya Wawa Petot. Sebijak lu Wawa Petot. Naik lu di room gua. Kalau berani. Baru sampai Bandung nih gua. Suka media sosial nemu komentar yang kayak gini. Buset, uang sekolah nunggak sampai 8 juta. Niat bayar nggak sih? Terima kasih nih. Menteria Ayu 6. Iya ya, gue baru kepikiran. Niat bayar nggak sih dia sekolah? Bisa-bisa dia nunggak 8 juta. Terus pas banget lagi momennya ada uang donasi terus dia bayarin. Hebat rencana lu, Wawa. Petot. Kira-kira netizen setuju nggak sama pendapat gue tuh? Coba komentar ya. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, ini ada info terbaru lagi. Agus sekarang bisa prank netizen, pura-pura bisa baca komentar. Agus sudah senang dan bahagia, katanya seperti itu guys. Yuk langsung kita simak saja guys beritanya. My God. Sabar ya, sabar sebentar. Semangat ya. Ngambek dia tadi gara-gara itu. Agus ganteng, makasih. Guys. Tuh, Agus ganteng. Alhamdulillah, ya Allah. Loh, kok dia bisa baca? Agus bisa lihat. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. 300 yang benci, 1000 Dia yang bisa baca. sayang ya, Gus. Agus gak buta. Gak benar itu. Dadah. Ya. Agus gaspol. Sinyal ibu nggak sih? Agus gaspol. Mantap. Oh. Baca lagi. Agus pakai kacamata hitam tambah keren. Oke, makasih. Agus sekarang seger banget. Oh ya pasti. Seger banget. Nggak nyadar sih ibunya. Agus sudah nggak sedih lagi. Iya, Agus senang banget sekarang. Bisa baca. Oh, maksudnya biar nunjukin kalau misalnya Agus bisa baca gitu ya. Stresnya orang. Agus suka teriak-teriak. Iya sih, Agus ke teriak-teriak, iya sih. Biar enak kalau diteriak-teriakin. Iya. Biar suaranya keluar malah gelegar. Ibu ini numpang pansos katanya. Tumpang pansos. Iya, kami Nggak saling benar. kami saling menumpang. Kenapa enggak? Enggak ada undang-undang yang melarang. Ini berarti ini kan malam minggu ya, Gus ya? Oh ya, kita belum sapa-sapa nih buat Iya, makanya. teman-teman semua ya kan. Ini kan malam minggu nih. Betul. Gimana kabarnya Bu Sisi malam minggu yang ceria ini? Ya Sangat begitulah request, Gus, ya. kita pokoknya berusaha menikmati segala situasi ya Gus. Mau malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya semua bahagia aja. Bahagia sekali, bahagia. Karena bahagia itu datangnya dari dalam Gus. Iya, alhamdulillah aku juga sama. Cuman kemarin beberapa hari aku sakit. Oh, jadi gitu? iya, jadi kemarin agak demam lah, demam menggigil. Jadi bawahnya tidur mulu sih. Jadi kayak lesu lah. Ini juga Iya, sama iya, sih. iya. Jadi ini harus semangatin gitu sih. Gak boleh lemah. Iya dong. Ya dong. Karena semua itu berasal dari dalam diri kita kok, bukan dari luar diri kita ya. Agus gemuk ya lah makanan sih Agusnya. Ini buat si Wewe bin Wawa, ame bapaknya si Agus Picek. Pak, dengerin baik-baik. Wewe, pasang kuping lu baik-baik. Orang kalau pengen dikesianin, pengen dibantu, kudu banyak terima kasih, kudu banyak bersyukur. Jangan minta-minta lebih. Karena bukan kita aja yang sedang mengalami musibah. Masih banyak orang-orang yang patut perlu kita bantu.
ada orang yang kena banjir, kebakaran rumahnya, dan lain-lain sebagainya. Perlu kita tolongin. Bukan cuman anak lu aja, Pak, yang menderita, banyak orang lain. Pakai segala minta, 5 juta segala macam sebulan. Lu pikir uang jatuh dari langit, Pak? Dan lu, Wawa bin Wewe, lu jangan hijau bener mata lu. Lu nempelin si Agus Picek ngapain sih? Lu ngarepin imbalan, duit, kerja. Informasi, kenapa? Karena dia disudutkan. Ya, hal yang sama, saya juga disudutkan. Teman-teman bisa lihat, ya. Semua komentar jelek tentang Alvin Lim, semua komentar jelek tentang LQ, semua komentar jelek tentang anak saya atau istri saya, tidak ada komentar yang jelek tentang kinerja kami. Tidak ada komentar jelek tentang kesalahan kami melakukan tugas, tidak ada. Ya, perfect, kita punya penanganan kasus itu sempurna, ya kan? Tetapi Bangga yang banget. diserang adalah apa? Gigi ompong, gigi jarang, gigi kuning, ya kan? Rambut lah, beginilah, ya kan? Garuk-garuk lah, disinilah, baju lah, semua sama. What the heck? Kok tiba-tiba seseorang yang lu lulukan terus lu bilang jahat, lu bilang salah hanya karena giginya? Emang ketika gua kemarin itu lu lulukan dan lu anggap pahlawan, ya kan? Emang gigi gua nggak kuning? Sama kan? Ketika itu terjadi emang gigi gua ompong? Sama kan? Nggak jarang? Sama. Baju gua nggak pakai baju yang itu? Sama. Ya kan? Jadi ini aneh sekali nih, ya. Netizen ini sebenarnya bukan netizen, ya. Kalau saya mau bilang ini buzzer, Asik, teman-teman, ya. Dan terakhir yang kalian harus tahu, ya, yang diserang itu adalah body shaming, ya kan? Jadi kalau mereka sudah nyerah, sudah kalah, secara hukum udah nggak bisa, secara psikologi udah nggak bisa serang saya, dia masuklah body shaming, ya kan? Untuk mengganggu pikiran di situ. Itu yang dilakukan, body shaming, ya kan? Aduh, ketinggalan Yayasan Novi Pratiwi dibanding Halo ODGJ sahabat, umumnya. berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas tentang Dari kasus Yayasan Yasin Novi Azhar. Pratiwi ya. Yang ada beberapa kejanggalan dalam pandangan saya pribadi ya. Opini saya pribadi, bisa salah bisa benar. Ya. Jadi begini, sebelumnya nama Yayasan Novi Pratiwi itu adalah Yayasan Peduli Kemanusiaan. Namun yang terdaftar dia adalah Yayasan ODGJ, gitu loh ya, ODGJ. Jadi harusnya khusus untuk ODGJ, karena itu yang terdaftar di pemerintah resmi. Kalau mau taat aturan pemerintah, Yayasan ODGJ. Namun namanya membuat orang rancu, Yayasan Peduli Kemanusiaan. Jadi seolah-olah semua hal bisa diurus di yayasan itu, seolah-olah gitu loh dari namanya. Ya, yayasan itu ada ODGJ, ada yatim piatu, ada panti jompo dan lain-lain ya. Untuk Nopi yang terdaftar ODGJ, jadi harusnya khusus ODGJ. Kalau mau taat aturan pemerintah, itu satu. Nah, yang kedua, aktivitas di Yayasan Nopi tidak seperti yayasan umumnya. Yang saya pelajari bahwa yayasan umumnya ODGJ itu ada sekitar puluhan, sekitar 30, 40 atau 20, 10 lah minimal ODGJ di yayasan tersebut. Setiap hari melakukan aktivitas, dibimbing gitu loh. Ya. Namun di Yayasan Nopi saya tidak melihat orang-orang berkumpul rame seperti itu. Seperti umumnya, silakan kalian cari di Google. Seperti contoh Yayasan Pak Purnomo, itu banyak orang. Dan sembuhnya itu pun nggak semua langsung sembuh. Bertahap, sembuh dipulangkan, datang lagi gitu loh. Ada banyak. Nggak langsung sembuh semua, kosong, nggak. Kayak Yayasan Pak Purnomo itu lebih masuk akal. Tetapi Yayasan Nopi ini saya nggak lihat seperti itu. Ya. Kemudian di PT-nya itu Nopi selalu bilang beli barang untuk yayasan, beli ini untuk yayasan. Kemudian setiap episode ada misalnya orang gila diajak ke yayasan, diajak ngobrol di yayasan, digunting rambut, kuku dirawat. Habis itu episode berikutnya ada lagi ODGJ baru. Nah, orang ODGJ lama ini hilang. Besok episode berikutnya ODGJ yang sekarang dirawat ini hilang, datang lagi ODGJ baru, dirawat lagi. Besok episode selanjutnya ada lagi ODGJ baru yang dirawat. Nah, ODGJ yang sebelumnya hilang lagi gitu loh. Perasaan ada deh, cuma emang beliau itu Tenov itu setiap upload itu ada partnya ya, part 1, episode 1 misalnya orang ODGJ ini
si A gitu ya, ada episodenya, ada episode 1, episode 2, tapi cuma nggak ini berselingan sama ini guys, nggak berurutan maksudnya. Nanti diupload laginya minggu depan gitu, si A ini ada yang B-nya, si ODGJ B-nya hari apa gitu, jadi nggak tiap hari itu gitu loh. Ini kita lanjut lagi. Niat baik mengumpulkan donasi, malah ada orang menuduh dia. Ada dua aspek hukumnya. Yang pertama, kalau orang yang menuduh itu, di samping dia mengucapkan, juga dia memposting di Instagram dia, atau di TikTok dia, atau di YouTube dia, dan disebarkan, maka dia bisa diancam dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang ITE yang sekarang ancaman hukumnya cuma 2 tahun. Kalau orang yang menuduh itu tidak menyebarkannya dalam akunnya sendiri, tapi dia ngomong di media orang lain, misalnya di infotainment atau di berbagai akun orang lain, maka dia bisa kena ancamannya penghinaan, yaitu pasal 310 dan 311 KUH pidana yang ancaman hukumannya memang cuma 9 bulan. Namun berapapun ancaman hukumannya, kecil atau ringan, kita mendukung yang memang menempuh upaya hukum agar orang-orang itu tidak sembarangan mengucapkan hanya demi tampil di medsos. Jadi terkenallah karena reputasi kualitas kamu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Menurut aku sih ini benar-benar apa ya, si Alvin Lim dan yang tadi orang terakhir itu apa sih gitu ya. Dan untuk aku sekarang alhamdulillah kasusnya sudah meredup dan orang-orang sudah meninggalkan kasusnya Agus ini ya guys ya. Dan ya aku pengen lihat ke depannya seperti apa ya dia gitu loh. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.